memanfaatkan kegiatan kali ini, khususnya Pit Teaching, diawali Pak Yunus, ya, diawali pembukaan Pit Teaching kali ini. Monggo kita laksanakan sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati sebelumnya. Waktu dan ruang FitCon ini saya berikan ke Pak Yunus. Oh, Pak Ehsan, silakan. Pak Bagas, izin. Kalau lebih efektifnya Pak, mohon untuk penampil di chat atau apa link RPP-nya atau bagaimana biar nanti kita bisa memantau begitu, sintak dan lain sebagainya. Kalau boleh, kalau enggak ya monggo gitu. Oke. Di chat Zoom atau apa nanti untuk RPP-nya yang mau ditampilkan hari ini. Ya. Bapak Ibu, monggo format-format RPP ataupun memang desain pembelajaran inovatifnya bisa di-share ke Zoom agar kemudian bisa dijadikan rujukan bersama untuk kemudian melakukan peer review nantinya ketika setelah Bapak Ibu melakukan simulasi Pit Teaching Mekaten. Masukan yang baik. Matur nuwun Pak Ehsan. Bentar Pak, mau kirim dulu Pak. Udah ya Pak ya? Udah saya kirim Pak. Udah Pak. Oke, monggo dilanjut. Waktu saya muter sekarang Pak Yunus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Baik. Baik Pak. Oke, baik. Sehat. Baik, sebelum proses pembelajaran saya mulai, tolong ketua kelas Pak Maulana silakan pimpin doa Maulana. Baik Pak, teman-teman semua, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar, dipersilakan. Doa selesai. Baik. Saya coba absen dulu ya. Kokom? Hadir Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Kokom ya? Alhamdulillah Pak. Namanya Neng Kokom Komariah Bapak. Oh iya. Familiar, lebih familiar Kokom soalnya saya panggil. Oh ya, boleh Pak. Memes Maesari? Oh Bu Memes mungkin lagi sinyalnya hadir gangguan. Bapak. Oh hadir ya. Sehat ya? Hadir Bapak, hadir Sehat Pak. Ya? Oke. Lina Herlina? Hadir Pak. Kemarin nggak masuk kenapa? Oh, saya itu izin Pak, habis dari nikahan saudara. Ya, maaf ya Pak. Oh. Tapi tugasnya kemarin udah tanya sama Memes, udah dikerjakan Pak. Siap. Oh ya, nanti coba saya lihat di Google Classroom-nya ya. Siap Bapak. Ya. Noviana Isti Hapsari? Ya Pak, hadir Pak. Hadir ya. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Leli Agustiana? Hadir Pak, tapi nama saya Leli Agustia Pak, bukan Agustiana. Oh iya, Agustiana kelas 11 ya? Iya Pak, terlupakan. Ingatan kelas 11 saya. Oke, tapi sehat ya?
Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Maulana? Hadir, Pak. Siap hadir. Saya lupa nih, Pak. Maulana itu namanya Maulana Cirebon atau Maulana Hidayah ya? Maulana saja, Pak. Oh, Maulana. Isnu Fadilah Aromi. Pak. Mila Amalia Agustina. Nirwan. Hadir, Pak. Nirwan, kamu ulangan kedua belum ikut ya? Belum, Pak. Kemarin dispen. Pulang sekolah susulan ya? Siapa? Siapa? Nafila Syafia. Ya, hadir, Pak. Ella Nurlela. Oh iya, Aisyah Endarto. Oh ya, mungkin gangguan sini. Kalau kita lihat ini ya, Pak Yunus izin share screen ya untuk berkaitan dengan materi hari ini. Jadi harap tunggu sebentar. Pak Bagas mohon izin Pak. Belum bisa share screen Pak. Gimana liburan kemarin? Senang nggak? Liburannya? Asik nggak? Senang Pak, kurang lama Pak. Luar biasa ya. Pak Yunus aja nih yang nggak liburan nih hari ini. Banyak kerjaan. Tapi saya mau bilang sama kalian, luar biasa nih. Hexa sekarang nih juaranya lagi banyak banget nih. Satu di futsal, satu di bola voli juara LPI, satu lagi basket di DBL. Jadi luar biasa sekolah kalian ini. Prestasinya luar biasa banyak. Nah, izin, saya mau share screen materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, gimana? Terlihat jelas? Terlihat ya? Udah, Pak. Kokom? Sudah, Pak. Lina, kelihatan ya, Lina ya? Iya, Oke, baik. kelihatan, Pak. Sudah. Jadi, proses belajar dimulai, saya ingin memotivasi kalian dulu nih. Jadi ada kata-kata mutiara seperti ini. Seorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia atau orang tua. Meskipun umurnya masih muda, kalau dia nggak mau belajar, dia diidentifikasi sebagai orang tua. Tapi sebaliknya, seorang yang tidak pernah berhenti belajar, selamanya dia akan jadi muda. Nah, kalian tinggal pilih. Kalian mau masih jadi anak muda dengan terus semangat belajar, atau kalian mau jadi orang tua yang berhenti untuk belajar? Pikirkan itu baik-baik. Setidaknya, kata-kata motivasi ini membuat semangat belajar kalian, gitu ya. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, ya, saya ingin menghubungkan materi hari ini dengan materi minggu lalu. Jadi kalau kita minggu lalu, ya, belajar tentang kelompok sosial, maka kita hari ini belajar tentang masalah sosial. Yang namanya konsep sosiologi itu akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena sosial. Yang pertama tadi, kelompok sosial. Apakah dalam kelompok sosial tidak ada masalah? Pasti akan mengalami sebuah masalah. Hanya tinggal kita berpikir, kita hadapi atau kita hindari sebuah masalah sosial itu. Nah, hari ini, dalam fenomena kelompok sosial, kita akan belajar bagaimana masalah sosial itu ada di tengah-tengah kita. Ya, baik, izinkan saya akan share screen atau lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita, ya, harapan yang akan dicapai adalah kita dapat menilai kebanggaan setelah mempelajari bab ini, gitu ya. Kita dapat nilai religius, cinta damai, toleransi, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Kompetensi dasarnya di 3.2 menganalisa permasalahan sosial dalam kaitannya dengan mengkelompokkan sosial dan kecenderungan eksklusi hambatan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Di 4.2 memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan cara kita memahami pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi timbulnya permasalahan sosial. Nah, ini tujuannya. Untuk tujuannya kalian bisa memahami, setidaknya secara garis besar, kalian bisa memahami permasalahan sosial dan bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ada di masyarakat secara benar, ya, sesuai dengan RPP yang saya berikan atau saya pernah pampang di kalian. Seperti itu. Baik, untuk merespon atau merangsang proses belajar kalian menjadi lebih efektif, coba tolong perhatikan pada gambar di situ. Ya,
Di sini saya berikan pertanyaan atau stimulus terlebih dahulu. Pertanyaannya seperti ini. Apakah ketiga gambar tersebut termasuk ke dalam masalah sosial di masyarakat? Jung, siapa yang mau berani jawab? Silakan. Saya, Pak. Boleh. Leli. Ya, Pak. Ayo, Leli. Menurut Nanti kalau saya, bisa jawab, saya tambah nilainya. Silakan, Leli. ini Pak, di sini kan ada kemiskinan, ada kehilangan uang, dan pembegalan. Kalau menurut saya, Pak, yang termasuk ke dalam permasalahan sosial adalah kemiskinan dan pembegalan. Seperti itu, Pak. Untuk yang satunya, kenapa bukan masalah sosial, Leli? Karena kalau kehilangan uang itu permasalahan pribadi, Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman, kita kasih apresiasi dulu, kasih tepuk tangan dulu buat Leli. Luar biasa. Yang lain mungkin ada tanggapan? Iya, Bapak, mau menanggapi, Pak. Oke, silakan Memes. Iya, betul, Pak, kata teman saya, Leli, Pak. Kalau misalkan kehilangan uang itu bukan termasuk kepada permasalahan sosial, karena kehilangan uang itu kan masalah pribadi dan tidak berdampak terhadap orang lain. Seperti itu, Bapak. Begitu, Oke, ya. baik ya. Jadi dari dua penjawab yang telah saya berikan untuk stimulus kali ini, artinya dua siswa ini sudah mulai memahami bahwa ada sebuah masalah dan ada sebuah masalah sosial. Ketika perspektifnya ya, fenomena ini mempengaruhi masyarakat secara utuh, maka ini bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk masalah sosial. Tapi ketika tidak berdampak secara utuh pada masyarakat, ini bukan merupakan masalah sosial. Kehilangan uang bukan merupakan masalah sosial. Tergantung sekali lagi. Tergantung konstruksi budaya masyarakat lokal setempat menilai itu. Apakah ini berkaitan dengan masalah sosial ataupun tidak. Seperti itu. Baik, saya izin lanjut ke slide berikutnya. Nah, begini hakikat masalah sosial. Masalah sosial diartikan sebagai masalah sosial gitu ya, mengacu kepada sebuah kondisi, situasi atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar atau sulit, atau dianggap sebuah permasalahan yang sulit. Dalam perspektif saya lebih familiar dengan istilah abnormal. Situasinya dianggap tidak normal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Maka perspektif ini bisa dikategorikan sebagai masalah sosial. Seperti itu. Nah, ini hakikat permasalahan sosial, pengertiannya menurut para ahli. Lalu Stomo menjelaskan bahwa masalah sosial adalah sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Nah, seperti tadi ya, seperti ada begal, pencurian, ini kan kondisi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh masyarakat. Maka penjelasan Sutomo merupakan bagian dari masalah sosial benar, berarti situasinya tidak diinginkan. Berikutnya, masalah sosial, ya, situasi di mana keadaan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Misalnya, kita ambil sebuah contoh kasus ketika ada remaja yang pada hakikatnya masyarakatnya punya nilai religius, tapi ada sub kelompok yang sebenarnya bertentangan dengan nilai masyarakat tersebut. Contohnya misalnya minum-minuman keras. Dalam perspektif Surjono Sukanto, masalah sosial ketidaksesuaian antara unsur budaya masyarakat yang ada. Seperti itu. Nah, apa faktor yang terjadi pada masalah sosial gitu ya? Nah, ini faktor-faktornya. Yang pertama, akibat dari perubahan sosial. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang abadi di dunia ini? Ada yang bisa jawab? Tak ada yang abadi, Pak. Apa? Nirwan? Itu lagunya saya. Ada yang Melanjutkan dan meningkatkan kualitas anak-anak kita. Oke, baik. Jadi ternyata ada sesuatu yang abadi. Yang abadi adalah perubahan ternyata. Dulu tuh kita nggak ada, tapi sekarang kita ada. Dulu itu nggak ada bumi, ternyata sekarang ada bumi dan segala isinya. Ternyata yang abadi adalah sebuah perubahan. Dulu tidak ada teknologi, sekarang muncul teknologi. Jadi berkaitan dengan perubahan, kita akan melihat bagaimana fenomena sosial ini dikaitkan dengan masalah sosial. Pertama, faktor demografi. Pertumbuhan yang tidak seimbang antara lapangan pekerjaan dengan jumlah masyarakat akan menjadi sebuah masalah sosial. Berkaitan dengan kultur budaya. Masyarakat menciptakan sebuah budaya, tapi apakah semua budaya itu bersifat positif? Tentu kita akan mengkaji lebih ulang lagi. Kenapa? Karena ada sub-sub kebudayaan yang bersifat
menyimpang. Dan ini dianggap sebuah masalah sosial. Bagaimana dengan ekologi? Kondisi seperti yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Cianjur. Ini bisa jadi sebuah masalah sosial antara gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah akibat dari pembangunan yang tidak merata. Ini juga akan menyebabkan sebuah masalah sosial. Ketika banyaknya masyarakat dari daerah ingin mencoba peruntungannya di masyarakat di Jakarta, ternyata sebagian kota-kota yang lain tidak mengalami hal yang sama. Nah, artinya di sini akan menjadi sebuah kepincangan antara kota yang satu dengan kota yang lain. Dan ini akan memunculkan sebuah masalah sosial yang baru. Berkaitan dengan bentuk-bentuk masalah sosial, nanti akan saya coba jabarkan pada slide yang berikutnya. Nah, sekarang dari apa yang saya sudah paparkan dari slide 2, 3, dan 4, ada nggak yang ingin ditanyakan? Gimana? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Bisa tanya, dipahami? Pak. Pak Guru, izin tanya. Oh, siapa? Silakan, Isnu. Pak, kan katanya permasalahan sosial itu bukan masalah pribadi ya, Pak? Tapi kenapa perceraian itu masuk kepada permasalahan sosial, Pak? Oke. Baik. Kenapa perceraian itu dikategorikan sebagai masalah sosial? Karena berdampak kepada orang lain. Kalau bercerainya suami istri, apa tidak berdampak dengan anaknya? Keluarga secara utuh, secara luas. Kan anak juga bagian dari masyarakat. Saudara-saudaranya juga bagian dari masyarakat. Kalau mereka mengalami sebuah dampak dari itu semua, maka perspektif ini bisa dikategorikan sebagai masalah sosial. Seperti itu, Bu Isnu. Bisa dipahami, Isnu? Oh begitu ya, Pak ya. Oke. Ya, makasih ya, Pak. Oke, sama-sama Isnu. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Yuk, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Isnu. Oke, baik. Berikutnya. Ya, ini bentuk-bentuk dari masalah sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Pengertian kemiskinan menurut Surjono Sukanto, ya, bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri. Berarti fisiknya, mentalnya, dia tidak bisa mampu gunakan. Maka perspektif ini dikategorikan sebagai orang yang miskin. Nah, jadi kalau kalian diberikan sesuatu wawasan kemampuan dan fisik yang sehat, gunakan itu dengan baik. Ketika kalian tidak menggunakan itu dengan baik, maka dikategorikan sebagai orang yang miskin. Kenapa? Karena daya dan upayanya tidak digunakan dengan maksimal. Jadi, manfaatkanlah ketika kalian statusnya sebagai seorang pelajar, gunakan itu semaksimal mungkin. Gunakan dayanya, gunakan fisiknya, sehingga kalian tidak ada di level yang paling bawah. Atau dalam perspektif ini diartikan sebagai orang yang miskin. Tapi kita bisa lihat lagi, bentuk-bentuk kemiskinan itu dibedakan lagi seperti ini. Jadi ada miskin yang absolut, dan miskin yang relatif. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian. Nah, ini contoh dari miskin yang absolut, di mana sebenarnya kondisinya gitu ya, mereka ini utuh, benar-benar tidak mampu untuk memenuhi hidupnya sehari-hari. Maka perspektif ini diartikan sebagai miskin yang relatif. Nah, sekarang saya mau tanya, apa definisi dari miskin yang absolut? Apa definisi dari miskin yang relatif? Nafila, kemarin kan sudah baca sebelum hari ini kita bahas materi tentang masalah sosial. Nah, menurut Nafila, apa itu miskin yang relatif? Sesuai dengan contoh gambar foto. Kalau yang miskin relatif itu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Jadi mungkin tingkat pendapatan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Terima kasih ya, Nafila ya. Iya, Bapak. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Nafila. Oke. Baik ya. Nah, kalau dalam perspektif gambar yang saya berikan, ini yang disebut dengan miskin relatif. Saya coba survei sedikit di kelas yang lain, di kelas 11 IPS 2. Saya coba lihat lihat penggunaan gawai kalian atau handphone kalian. Nah, ternyata anak kumpulkan semua tuh di atas meja gitu. Ternyata ketika handphonenya saya jajarkan, mereka ada yang memiliki handphone yang sama, tapi ada satu anak siswa yang memiliki handphone yang berbeda. Dalam perspektif ini,
ya, mereka dengan komunitas handphonenya yang sama. Misalnya contohnya Apple gitu ya. Contohnya handphonenya Apple, tapi ada satu orang yang handphonenya misalnya Samsung gitu. Nah, dalam perspektif ini, mereka yang memiliki handphone Samsung dikatakan sebagai miskin yang relatif. Kenapa? Karena tidak bisa menyesuaikan dengan kelompoknya. Sedangkan kelompoknya sendiri memiliki handphone yang Apple gitu. Seperti ini. Nah, ini dalam perspektif klarifikasi miskin dibedakan menjadi dua tipe. Tipe yang miskin absolut dan miskin yang relatif. Gitu ya. Nah, ini miskin yang kultural dan struktural. Orang yang malas itu kultural. Ah, saya mah udah pasrah aja. Karena memang sudah ditakdirkan jadi orang yang miskin. Tapi kalau struktural, orang semangat mencari pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan yang tidak ada. Seperti itu. Nah, ini faktornya. Faktor kemiskinan, ada orang yang malas, kerjaannya hanya mau ngemis. Faktor geografis, faktor ekonomi, faktor sosial. Seperti itu. Ini faktor-faktor dari kemiskinan itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Seperti inilah peran pemerintah dalam mengantisipasi kemiskinan. Program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat. Seperti itu ya. Jadi artinya ini win-win solusi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini tipe-tipe kriminal. Jadi ada beberapa tipe-tipe kriminal. Yang pertama, kejahatan kera putih. Mereka yang punya status sosial yang tinggi atau kedudukan yang prestis memanfaatkan peluangnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Contohnya korupsi. Kejahatan tanpa korban, contohnya misalnya mereka berjudi. Atau dalam perspektif ini misalnya dia ngelem dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kejahatan korporat, di mana perusahaan gitu ya, yang seharusnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan pendapatannya, tapi memanipulasi datanya. Sampai dengan kejahatan terorganisir, contohnya teroris, pembegalan, dan lain sebagainya. Baik, ini materi yang saya sampaikan. Jadi untuk tugasnya, ini ada di sini. Jadi tugasnya saya berikan kalian tugas untuk menganalisis. Jadi saya membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bentar ya. Pak Maulana berkelompok dengan Bu Nafila dan Bu Isnu. Terus Bu Neng berkelompok dengan Memes dan Lina. Noviana berkelompok dengan Leli, Mila, dan Pak Nirwan berkelompok dengan Pak Nurlela, Pak Bagas berkelompok dengan Bagas berkelompok dengan Isyan gitu ya. Silakan kalian kerjakan kurang lebih 5 menit dari sekarang. Silakan. Untuk tugasnya kalian coba menganalisis ya. Silakan dikerjakan. Bapak mau tanya. Siap, silakan. Siapa nih? Saya, Pak. Ya, silakan. Dikerjainnya di mana, Pak? Di kertas atau di buku? Di kertas. Di kertas. Ya, dibuat sesuai dengan seperti band mapping, seperti itu. Silakan saja. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Sudah ya? Sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar lagi, Pak. Ya, soalnya waktu saya tinggal 3 menit sampai 5 menit lagi nih. Sudah, Pak. Nanti yang akan presentasi perwakilannya Kamila ya, Pak ya. Oke, siap. Makasih, Leli. Yang lain sudah? Yang lain sudah? Pak, ketua kelompoknya Maulana. Gimana, Maulana? Sudah belum? Sudah, Pak, sudah. Saya selalu sudah, Pak. Oke, baik. Ya. Sudah, nggak sudah pokoknya, Pak. Oke. Katakanlah sudah presentasi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk kelompok
1, 2, dan 3 dan sudah mempresentasikan juga. Untuk saya akhiri kegiatan penutupnya. Jadi saya ingin menyimpulkan gitu ya. Dalam perspektif ini, masalah sosial itu kita akan selalu temui dalam kehidupan sehari-hari. Pilihannya ada 2. Kita menghindar atau kita akan menghadapi sebuah masalah sosial itu sendiri. Nah, dalam kaitannya kita harus berpikir bahwa segala sesuatunya idealnya kita akan menghadapi sebuah masalah sosial. Dengan perspektif ini kita akan mencari apa win-win solusi gitu ya untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di sini. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas untuk mengantisipasi dari masalah sosial itu sendiri. Maka untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana ya mencari win-win solusi dari permasalahan itu sendiri. Apakah menggunakan preventif ataukah menggunakan represif seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus. Baik, sama-sama. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Luar biasa, kita ucapkan luar biasa pada Pak Yunus sebagai penampil pertama. Pak Yunus sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Putus Pak. Mohon izin atau sinyal saya ya dari tadi ya putus ya. Oh iya Pak. Oh iya berarti saya mohon maaf Pak. Saya yang gangguan. Terdengar aman untuk suara Pak Yunusnya. Oke, Pak Ibu sekalian, ya, Pak Yunus, mari kita lakukan ya, peer review ya bersama ya terkait dengan praktik tersebut. Terus, tentu Bapak Ibu sudah terlihat ya, secara jelas ya, terkait dengan beberapa metode dan khususnya terkait dengan praktik, apakah ada hal-hal yang kemudian perlu Bapak Ibu beri masukan ya, beri arahan masukan ataupun beberapa catatan-catatan khusus yang tujuan utamanya adalah untuk ya optimalisasi praktik pembelajaran nantinya. Nah, monggo Bapak Ibu kita awali dari peer review terlebih dahulu. Silahkan, salah satu saja. Ayo Bapak Ibu, kalau tadi kan siswa, sekarang udah jadi Bapak Ibu. Aduh, ketelepasan terus, berapa kali? Susah, di otak saya tuh mindset-nya pasti ya Bapak, Ibu ya Ibu. Jadi, nggak bisa nih, dramaturginya kurang menghayati ya. Wah, belum ada peer review nih dari rekan-rekan sekolah. Pak Isan, monggo Pak Isan. Komentar untuk penampilan Pak Yunus, menampil awal menikah Pak. Matur nuwun Pak Bagas. Plus yang sangat menarik untuk penampil pertama. Bahasa Jawanya jos pokoknya. Saya diberi waktu, kalau hitungan saya sudah 35-an menit. Pak Yunus 30 ya Pak ya. Jadi saya sebentar mawon, makanya kesannya dilengkapi oleh Pak Bagas. Saya tadi melihat yang pertama adalah RPP dari Pak Yunus, masalah sosial begitu. Kemudian sudah saya baca sambil mendengarkan tadi, walaupun saya sempat kaget juga nama saya kok dipanggil begitu. Oke, sangat sintaknya sudah urut, secara formal, secara literasi juga sudah bagus, sudah komplit seperti yang diharapkan Pak Yunus. Banyak hal
dari penampilan tadi, karena mungkin penampilan pertama mungkin ya Iya ada Pak, grogi, dikejar ada waktu Pak, mohon izin Pak. ini, ada itu. Ngeliatin timer Jadi dari iya, itu banyak hal ya Pak Yunus ya. Tapi ada plus minusnya juga di sini. Nah, saya karena saya memang tugasnya untuk jubir, masih jubir untuk menilai jangan begitu. Yang pertama tadi persepsi sangat luar biasa sekali, motivasinya sudah sangat nampak sekali. Kemudian anak sudah langsung dihadapkan pada cara berpikir HOTS, jadi sudah sangat luar biasa. Tapi ya karena itu manajemen waktu ya Pak ya. Kalau kelemahannya itu, jadi kadang ini dia persepsi kayak lama banget begitu. Jadi nanti tolong disesuaikan. Kemudian ada satu yang saya soroti adalah ini yang aktif Pak Yunus, siswanya kurang begitu aktif. Artinya bahwa manajemen kelas dari Pak Yunus mohon untuk diperbaiki. Gitu. Tadi siswanya hanya disuruh untuk menjawab, bukan untuk menyampaikan pendapat gitu. Atau ini atau untuk bertanya. Nah, jadi nanti tolong untuk diperbaiki lagi lah, Pak. Tapi untuk kontennya bagus sekali. Gitu. Terakhir Pak Yunus, ini berkaitan dengan materi. Ini kan jenis dari permasalahan sosial. Kalau di data itu banyak pakai bulanan. Apakah nanti juga diberikan juga di penampilan di siklus 1 dan 2 Pak Yunus, apakah ini semuanya sanggup untuk dibahas semuanya atau tidak gitu. Takutnya nanti kalau dibahas semuanya hanya sekedar kulit ari. Kulit ari itu ya hanya sekedar permukaan, tidak mendalam. Nah, maksud saya kalau mengambil permasalahan sosial, cari satu saja atau dua yang betul-betul itu diperdalam. Misalkan dalam hal ini, pertemuan ini mungkin membahas kemiskinan di dalam gitu. Tadi kan banyak hal, tapi kan tidak nyampe ya. Atau bagaimana monggo untuk disiasati. Terakhir banget Pak Yunus, untuk medianya masih media gambar gitu. Jadi nanti untuk dilengkapi dengan pelan-pelan saja. Itu. Jadi diferensiasi media gitu. Saya kira dari saya seperti itu Pak Yunus. Mungkin ada feedback atau mungkin dari Pak Bagas. Makasih Pak. Tadinya slide-nya itu Pak, saya coba belum tahu nih mesti ditambah atau dikurang karena kan tadi juga saya belum tahu gambarannya apakah kita harus 30 atau 10 karena yang saya tahu dari beberapa universitas yang lain cuma 10 sampai 15 gitu. Waduh, saya panik juga. Jadi bahasanya dipercepat ya, dicepat-cepat aja lah yang penting saya mengerjakan apa yang sesuai sama dengan konteksnya gitu kan. Jadi ya udah, sebenarnya pinginnya fokusnya ke kemiskinan gitu. Tapi nanti khawatirnya ditanyakan lagi nih. Kan masalahnya bukan cuma miskin gitu. Khawatir juga kayak gitu. Jadi dikurangin takut salah ditambah sebenarnya jadi bumerang juga buat saya. Tapi nggak apa-apa, Pak Isan, itu evaluasi buat saya nanti akan saya coba sesuaikan. Khawatirnya nanti di rencana aksi satunya molor di waktunya gitu ya. Atau seperti apa gitu. Makasih Pak untuk masukannya. Insya Allah saya akan perbaiki Pak. Seperti itu. Untuk video juga tadinya kalau saya mau berikan di awal, khawatirnya 20 menit itu nggak cukup Pak. Karena estimasi kan di 5 menit saya sudah pemutaran video. Tapi barangkali kalau yang lain mampu, insya Allah nanti saya akan coba ATM. Seperti itu Pak. Makasih Pak Isan, Pak Bagas, Bapak Ibu sekalian masukannya. Terima kasih Pak Yunus. Monggo Pak Bagas. Oke, terima kasih Pak Isan, sudah banyak yang kemudian sudah diberikan catatan oleh Pak Ihsan. Nah, saya melengkapi saja Pak Ihsan, Pak Yunus ya, berkaitan dengan praktik kali ini luar biasa, berkaitan dengan simulasi pembelajarannya secara administratif ya, tahapan-tahapan pembelajaran sudah urut dan runtut
ya setuju sejalan dengan bagaimana motivasi dan tujuan pembelajarannya mayoritas tercapai, ya bagaimana kemudian cara untuk mengkondisikan siswa sebelum kemudian siswa siap untuk kemudian belajar itu juga saya rasa baik dengan penguatan motivasi tadi yang sudah diberikan, ya. Namun memang untuk PBL ini, ya, yang menjadi ruh utama problem based learning ini adalah pemantik diskusi, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi melalui gambar gitu ya. Namun memang sekali lagi pemantik diskusi dalam PBL ini kalau bisa dengan keterbatasan waktu yang ada memang harus kuat dalam artian misalnya memilih studi kasus yang kontekstual, ya, berita-berita masalah sosial yang populer akhir-akhir ini boleh ya diangkat gitu, menjadi topik utama, headline di surat kabar, media massa, online, ya, dan lain sebagainya, yang kemudian Bapak Ibu merasa bahwa siswa-siswa saya pasti tahu nih. Nah, itu bisa kemudian diangkat sebagai pemantik awal gitu. Jadi studi kasus kontekstual yang sifatnya populer seperti ini harapannya di awal PBL ini bisa kemudian menarik perhatian siswa gitu. Ya. Jadi selain praktik bagaimana pemberian motivasi di awal tadi kemudian diikuti dengan hal-hal yang demikian. Saya rasa itu luar biasa jika nanti bisa diterapkan dan dimaksimalkan ini, khususnya berkaitan dengan pemantik awal PBL pada kesempatan kali ini. Dan memang dalam perjalanannya memang langkah-langkah pembelajaran ya, dalam PBL itu siswa memang harus diberikan ruang untuk dapat memberikan perspektif itu tadi yang disampaikan Pak Ihsan, ya. Siswa hanya kemudian ditanya saja dan kemudian perlu kemudian diberikan kesempatan untuk siswa bisa memberikan argumentasinya, perspektifnya terkait dengan sesuatu, ya. Bukan hanya yang berbasis materi saja, tapi berbasis bagaimana kemudian pokok-pokok permasalahan yang memang terjadi di lapangan, ya, di masyarakat, ya, gejala-gejalanya, fenomenanya seperti itu. Saya setuju tentang itu, ya, karena memang ini kembali lagi PBL, ya memang harus kemudian problem based learning-nya harus kemudian memang kalau memang bisa lebih membahas hal-hal yang sifatnya populer secara spesifik akan sangat baik dan bisa disesuaikan dengan materi. Ya walaupun hanya sekilas gitu, atau kemudian bisa melangkah ke konfirmasi begitu, ya, konfirmasi produk-produk. Dalam artian produk ini adalah hasil argumentasi siswa, ya, pemberian komentar, ya, walaupun hanya simulasi saja 1-2 gitu nggak apa-apa masalah. Jadi ada sebuah respon dari siswa untuk kemudian bisa memberikan perspektif dalam pembelajaran problem based learning gitu, ya. Karena kembali lagi karena waktu terbatas, ya, saya rasa itu dimaksimalkan dari luar biasa. Sekali lagi Pak Yunus yang mengambil kesempatan pertama ini, ya. Nah, ini jadi tantangan dan jadi beban juga bagi Bapak Ibu yang lain, harus lebih efektif dan efisien nanti setelah Pak Yunus. Oh ya, begitu Pak Yunus kalau komentar saya dan catatan-catatan dari saya. Baik. Terima kasih Pak Bagas, Pak Ihsan. Pokoknya Bapak Ibu jos lah, di kelompok 2 jos semuanya. Baik, ya, baik Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya, ya, kesempatan kedua kita langsung saja, ya, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ada yang memberikan komentar dulu, review dulu untuk Pak Yunus? Atau nanti kalau kurang menitnya bisa Pak Yunus minta salah satu atau beberapa untuk bisa memberikan komentarnya di video, ditambahkan gitu videonya, ya jadi 40 menit. Tapi tadi Pak Ihsan bilang sudah lebih dari 20 menit, 35. Saya catat itu kok ya memberikan waktunya batasannya 20 menit. Ternyata lebih, ya. Jadi tadi saya memulainya terlambat tadi. Oke, ya. Oh baik, 21 ya Pak, ya. Memulainya saya terlambat tadi, ya. Oke. Yang kedua, mari kita berikan waktu dan kesempatan untuk penampil kedua, yaitu Pak Maulana, untuk bisa kemudian melakukan praktik simulasi peer teaching, ya, agar kemudian bisa Bapak Ibu sekalian memberikan rekomendasi, memberikan masukan, arahan dan sebagainya terkait dengan simulasi yang akan dipakai oleh Pak Maulana. Monggo Pak Maulana, mari kita mulai waktunya 10-20 menit. Saya mulai sekarang Pak Maulana. Monggo.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Nampaknya sudah cukup melelahkan ya di jam terakhir ini. Terlihat sekali wajah-wajahnya Memes, wajah Leli begitu melelahkan. Tapi insya Allah dengan bertemu dengan sosiologi akan cenghar lagi gitu ya. Nah baik, sebelum dilanjutkan, saya mau tanya dulu nih. Tadi sebelum sosiologi pelajaran apa? Geografi Pak. Oh geografi, masih rumpun sosial ya? Iya, tapi gurunya nggak masuk. Oh gurunya nggak masuk. Iya, kita pantesan jajan. Oke, baik. Sakit gurunya Pak. Sibuk rapat ya. Baik anak sekalian, saya lanjutkan. Saya awali terlebih dahulu dengan mengabsen kalian. Saya cek satu persatu kehadirannya. Memes. Hadir Pak. Neng Kokom. Hadir Pak. Lina Herlina. Hadir Bapak. Noviana. Hadir Pak. Yunus. Mila.